Saya dulu berangkat kerja, saya mengalami kecelakaan dan dari non disabilitas jadi orang yang biasa katakanlah sempurna menjadi disabilitas itu bukan hal yang mudah. Siapa bilang punya keterbatasan sosial, beliau disabilitas Purworejo bisa menafkahi keluarganya dengan cara budidaya jamur tiram. Bagaimana caranya? Tetap di Mata Asa. Nama saya Selamet dari kelompok disabilitas Restu Abadi Kecamatan. Saya budidaya jamur tiram saat ini. Kalau saya untuk pertama kali dulu ya belum bekerja untuk jamur tiram ini belum terpikir, karena setelah saya menjadi disabilitas saya tidak mungkin untuk tenaga saya laku di luar, artinya untuk dipekerjakan orang lain juga sulit untuk menerima saya, makanya saya usaha sendiri untuk budidaya jamur tiram. Saya belajar di kelompok saya mendatangkan narasumber yang ahli soal jamur tiram, terus saya belajar, terus saya coba sampai sekarang. Saya semenjak kecelakaan 2016, semenjak kecelakaan saya mulai budidaya jamur tiram. Kalau tadinya belum. Kalau tadinya saya kerja di bangunan. Kalau hal yang namanya usaha, hal yang biasa sambil saya belajar untuk otodidak, tapi lama-lama ketemu kelemahannya seperti apa, termasuk pemasaran dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah dari 2015 belum pernah berhenti sampai sekarang. Saya dari hulu ke hilir Mas, dari produksi, budidaya sampai ke produk makanan olahannya, seperti itu, sampai ke crispy-nya. Pernah Mas, waktu saya mencoba, jadi dalam teori itu belum tentu di prakteknya. Jadi setepatnya seperti apa, saya belajar dari otodidak. Pernah jadi membuat dari 1000 backlog yang nggak jadi ada sekitar 600, tapi untuk budidaya jamur tiram masih bisa nutup pulang modal ya. Alhamdulillah selama ini teman-teman banyak, baik dari kelompok disabilitas bahkan non disabilitas juga alhamdulillah, karena setelah itu saya dianggap bisa dan jalan, alhamdulillah banyak yang belajar sama saya ke sini dari berbagai macam daerah, termasuk alhamdulillah dari pihak universitas pun belajar di tempat saya. Kalau menurut saya untuk belajar lebih baik kita belajar merawat dulu. Jadi budidaya dulu, beli, terus setelah itu akan lebih murah ketika bisa kita produksi sendiri. Jadi kalau bisa justru dari hulu ke hilir Mas. Jadi dari produksi, budidaya sampai ke makanan olahan yang nantinya ke depan, seperti itu. Untuk sementara karena sekarang saya sudah tidak seperti dulu, saya kapasitas waktu itu bisa sampai 2.500 bahkan 3.000. Sekarang karena sudah banyak pesanan backlog, saya hanya budidaya jamur tiram sekitar 1.000, tapi pesanan kan banyak. Artinya ketika yang dikumbung ini masih ada, saya belum membuat kecuali ada pesanan dari luar. Jadi rata-rata setiap produksi saya ya satu hari hanya sekitar berapa ya, karena saya kapasitas untuk drum, pakai drum untuk sterilisasinya ya rata-rata sekitar 50 lah,
50 backlog. Kalau menurut saya lebih ke kualitas backlog Mas. Untuk perawatan termasuk jamurnya juga kalau sudah dianggap tidak layak atau tidak segar nggak usah dijual, kan bisa dibuat untuk crispy. Kalau untuk jamurnya kalau backlog saya jual biasanya setelah 50% miselium merambat, jadi dipastikan pasti tumbuh, itu baru saya jual. Sebelum tahun-tahun belakangan ini bahkan dari desa-desa banyak pemerintah desa misalkan kayak Ulosobo itu sampai 3.500, Sidorejo sampai banyak, bahkan sudah ribuan Mas. Kalau menurut saya dengan kondisi saya seperti ini, kiranya saya bisa untuk manfaat untuk keluarga atau kalau bisa setidaknya untuk teman-teman yang lain. Syukur-syukur bukan hanya disabilitas, untuk teman-teman yang lain non disabilitas juga bisa termotivasi, karena dengan keterbatasan saya saja ketika punya keinginan untuk sesuatu hal bisa menciptakan suatu pekerjaan juga, bisa mempunyai karya seperti itu. Saya dulu berangkat kerja saya mengalami kecelakaan dan dari non disabilitas jadi orang yang biasa katakanlah sempurna menjadi disabilitas itu bukan hal yang mudah. Jadi untuk bisa bangkit semangat itu butuh proses yang sangat luar biasa. Jadi ketika kesulitan seorang non disabilitas itu katakanlah tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang disabilitas yang benar-benar mau bangkit susah. Dari orang yang sempurna jadi disabilitas itu tidak mudah, sulit sekali, bahkan sudah tidak punya semangat hidup waktu itu. Hidup itu akan lebih berguna atau bermanfaat ketika kita juga bisa mempunyai keinginan untuk memotivasi orang lain untuk bangkit dan semangat juga Mas, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ketika saya punya sedikit ilmu misalkan atau pengetahuan untuk budidaya jamur tiram, apa salahnya ketika orang lain juga bisa termotivasi untuk budidaya. Insya Allah ketika saya tidak berbarengan waktunya luang bisa Mas, udah banyak, bahkan saya sudah sampai istilahnya ketika dibutuhkan, misalkan kemarin juga dari SMP 1 juga saya untuk B4 juga sosialisasi di sana. Penggepang kemarin Nagrik juga, jadi banyak yang kadang ngundang ketika saya ada waktu luang. Saya ketua Kubawas karena usia saya untuk jadi ketua disabilitas, saya pikir karena saya tidak bisa punya mengendarai motor sendiri repot Mas, jadi saya hanya seorang ketua gitu kelompok usaha bersama jamur tiram. Yang sudah pernah saya lakukan itu ya boleh Mas, belajar di sini, belajar bersama-sama, bareng-bareng bisa. Misalkan yang tempo hari dari Mener itu ke Tosari itu belajar hanya berdua, itu juga bisa, kelompok juga bisa Mas. Ketika harus ada waktu yang tepat, artinya harus di planning dulu, harus kapan mau dimulai seperti itu. Kalau menurut saya kesulitan itu di setiap usaha, baik non disabilitas atau disabilitas pasti ada, tapi ketika kita berpikir kita kemauan, didorong oleh kemauan, hal itu bisa tersisihkan. Karena yang apalagi disabilitas, yang tidak disabilitas saja kesulitan pasti ada Mas, tapi niatan kita aja yang lebih penting.